krisis kepemimpinan itu dari bawah aja udah nggak ada. Karena apa? Sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih. Kecuali ya tadi ibadah-ibadah yang sifatnya yang seperti itu. Tapi itu pun kalau di komplek nggak terlalu. Paling itu Pak. Dimanapun kau hadapkan dirimu, ya toh, di situ ada aku. Saya ingin ke subtopik mengenai ibadah di tengah pandemi ini, terutama suasana taraweh. Bung Dudut atau Bung Opik mengalami merasakannya seperti apa sekarang ini? Atau nggak pernah taraweh nih? Taraweh. Tapi gini Kang, tadi agak sedikit berat nih sebenarnya kalau ngomongin itu Kang. Tadi sempat dibahas juga sama Om Renar tuh. Memang di kita itu krisis kepemimpinan itu dari bawah aja udah nggak ada Kang. Karena apa? Kalau kita bisa membaca kan, kalau ilmu budaya Sunda nih kadang istilahnya kalau orang-orang tua dulu tuh dia bisa membaca kondisi alam. Sebenarnya itu kita tuh udah digetok kan, digetok pada saat kita kemerdekaan kita udah digetok sebenarnya. Cuma kita nggak sadar-sadar. Krisis kepemimpinan, krisis komunikasi. Aku bilang kenapa krisis kepemimpinan kan? Sekarang saya tanya deh, kita mau jangan ngomongin pemilu deh lah, atau mau milih wakil presiden dan presiden. Milih RT aja. Itu ada si A, si B. Konklusinya ada politik money, ada istilahnya politik adu domba. Itu kan sudah tidak bagus kan caranya. Dari caranya saja sudah tidak bagus. Yang artinya apapun yang kalau kita balikin ke Islam nih, apapun yang kita lakukan dengan tidak baik, hasilnya juga akan tidak baik. Nah, kita tuh udah digetok sebenarnya. Udah digetok kita tuh. Cara kita untuk mengambil hati orang atau dengan kita mendekatkan kita dengan orang untuk berbuat baik pun kadang kita berpikirnya ada yang berpikir negatif, ada yang berpikir positif. Coba kalau orang mikirnya positif semua. Tapi kan kebanyakan adalah negatif. Wah, si Anu bagi-bagi sembako nih. Wah, mau itu mah cuma pengen kenal nama. Benar. Begitu sudah jadi pimpinan, ya lupa akan dibawa. Ya. Jadi gini Kang. Topeng yang tadi bilang pemerintah. Pertanyaan ya. Terus sekarang Bung Opik, sorry saya potong. Pertanyaannya sekarang di sini di ibadah di sini kan. Nah, kita balik lagi ke ibadah di sini. Ada sebagian yang memang kita ibadah langsung di masjid. Saat ini pun kami di sini masih ada yang sholat Jumat juga masih. Terus yang tarawih juga ada sebagian tarawih. Tapi belum di sana belum PSBB kan? Di sana nggak PSBB kan? Saya bilang PSBB di sini itu tidak seketat dengan PSBB di luaran sana kan. Kita masih yang penting aturan yang kita harus memakai masker, saling menjaga satu sama lain, terjaga jarak itu dirasa masih aman. Karena memang di kita tuh masih yang kena pun, yang positif pun kemarin baru 1 dan tidak, itu pun positif pun bisa jadi tidak akan jadi positif kan, gitu. Karena melihat skemanya menarik dari dokter, kayaknya kemungkinan bisa negatif. Gitu. Nah, terus kita ngomongin masalah ibadah di sini, ya kita balik lagi ke masing-masing sih kan. Kadang ada yang kita ketakutan dengan ibadah. Kita nggak ibadah. Tapi yang lucunya, ini yang lucu nih, agak sedikit menggelitik sebenarnya. Kita ke masjid kosong nih. Tapi kalau nyari tajil di pasar, ramai loh Kak. Gimana tuh? Ya. Itu sih yang di sini yang dirasakan. Tapi ya, kalau aku pribadi sih selama itu masih bisa kita lakukan di rumah, ya aku lakuin di rumah. Ya meskipun taraweh yang masih kadang-kadang 15, karena waktu kita tuh cepet kan, dari maghrib ke isya tuh
Udah males lah karena udah makan kenyang, tiduran, Bisa bangun subuh, sering gitu. Kelihatan Bang, kelihatan dari badan. Ya, kalau Kang Ersa gimana Kang? Nah, kalau dibalik lagi kan, kalau mau jadi pemersatu bangsa, gampang. Kalau secara anak muda mah bikin aja konten yang vulgar, itu pemersatu bangsa, itu kumpul semuanya. Kayak Tante Erni ya. Tidak ada yang istilahnya. Kayak Tante Erni. Oh, tahu juga orang. Apa nama Yunisara is the best lah, Yunisara. Ya, sekarang Bung Kang Ersa, gimana Kang Ersa? Di, situasi ya, ini taraweh gimana Pak? Ibadah seperti apa gitu ya? Ya, artinya mahdoh atau goir sekarang kan biasa kita rame-rame beli taraweh di masjid, kemudian ada tradisi ngadulag lah apa segala macam. Tiba-tiba untuk terutama di wilayah Jabodetabek kan itu sedikit dilarang ya, walaupun ada yang sembunyi-sembunyi masih melaksanakan. Nah, beda nggak sih taraweh di tengah yang normal dengan yang sekarang? Ya jelas beda Pak. Karena ya kalau di saya sendiri sih di komplek kebetulan tetap masih melaksanakan itu ya. Oh, nakal dong. Kalau taraweh berjamaah gitu. Ada kalau di itu kebetulan di dalam sendiri sih ada. Jadi tetap berjalan, cuman ya memang pakai standar, katanya sih pakai standar kesehatan lah. Yeah. Kayak sholat berjarak. Jadi sapnya berjarak. Sapnya kan kalau syarat dari itu syarat sholat kan sapnya harus rapat Pak, nggak ada pengecualian. Nah, jangan tanya saya bukan ulama. Makanya tadi pertanyaannya ini ibadah mana dulu kan gitu loh. Saya bilang ibadah mahdoh atau goir mahdohnya kan gitu loh. Kalau dari sisi secara ibadah yang sifatnya syariat gitu ya, bersyariat ya seperti itu. Tapi kalau dalam lingkup ibadah lain ya kita tetaplah selama ini ya bagaimanapun ya, kalau bagi saya pribadi sih apapun itu melakukan hal sekecil terbaik meskipun itu kecil gitu ya, setidaknya berbuat lah gitu. Itu saja sih Pak. Alhamdulillah selama ini masih dalam masa ini kita masih bisa bikin ide-ide apa sama kawan-kawan seperti itu. Jadi sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih. Kecuali ya tadi ibadah-ibadah yang sifatnya yang seperti itu. Tapi itu pun kalau di komplek nggak terlalu. Paling itu Pak. Ya. Nah, Bung Renner, apa tanggapan Anda mengenai ini? Jadi ada statement kalau di pasar, di pusat perbelanjaan kok rame, nggak dilarang, tapi di masjid kok sama sekali nggak boleh. Sehingga menimbulkan seolah-olah ini perdebatan ini dibawa ke persoalan yang sedikit agak sensitif gitu ya. Nah, gimana nih pandangannya? Ya, ini agak karena ini membahasnya ini harus dari fikih dah. Saya sulit kalau melihat dari fikihnya ya sih. Ternyata. Yeah. Tapi yang saya mau keluar dari fikih dalam pengertian bahwa artinya kalau saya keluar dari fikih saya langsung masuk saja ke jantung dari mana kita harus menerima pandangan keagamaan itu atau meyakini pandangan keagamaan itu. Saya langsung saja merujuk tidak pada fikih, tapi saya coba baca dari sumbernya yang utama, itu adalah Quran. Sholat itu kan adalah fasilitas yang diberikan Tuhan untuk kita lakukan dengan menyesuaikan keadaan yang harus kita hadapi, kan begitu. Yeah. Ya, kan? Jadi kalau keadaan yang kita hadapi, misalnya kemarin kan dalam perang apa itu saya lupa, tapi ketika menghadapi musuh, ya tetap Rasulullah bersama jamaahnya itu melakukan sholat sambil tetap pegang pedang, kan begitu. Iya kan? Jadi kalau misalnya COVID ini mengharuskan kita pakai masker, kalau perlu, kalau kita mau aman-aman banget kita pakai APD.
Ya kan? Alat Kalau berjamaah pakai APD ya, Om. Iya lah, semua aja biar kita berdekatan nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau kita punya fasilitas itu enggak, ya kan? Jadi begini, Tuhan ini sudah dikerangkeng oleh alam berpikir kita yang terlalu dikerangkeng sama ini, Om. Terlalu kecil otak kita itu. Terlalu kecil kita untuk menghadap. Tuhan juga kan menyatakan di situ, dimanapun kau hadapkan masyriqi wal maghrib. Ya? Jadi apa? Dimanapun kau hadapkan dirimu, ya toh, di situ ada aku. Kan? Coba kita lihat dari teknologi bersolat, dari pertama solat saja itu kita melakukan takbiratul ihram. Apa? Coba kita baca betul. Jangan-jangan kita tidak mengerti loh apa yang kita baca dalam takbiratul ihram. Wajjahtu wajhaya lillazi fataras samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku kepada Tuhan alam semesta. Gitu. Masa kepada alam semesta kalau ngana cuma mau kita cuma mau hadapi sholat itu cuma boleh di masjid baru kita rasa afdol. Padahal baca takbiratul ihram wajhatu wajhaya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ana minal musyrikin. Iya. Iya kan? Persis, Om. Ya. Jadi saya kira ada kekecauan fikih sebetulnya. Saya tidak mengatakan. Ya. Jadi ada kekecauan fikih yang mungkin tidak juga bisa dijelaskan oleh ulama-ulama secara baik kepada jemaatnya. Apalagi kita tahu bahwa jemaat kita ini ada juga yang taklid begitu kan. Saya sholat begini, pakai begini. Ya. Jadi kita taklid dalam pengertian ya taklid yang taklid buta tidak sesuai dengan apa? Iya, tidak sesuai dengan apa? Dengan kaidah-kaidah yang itu, ya toh. Bayangkan sedangkan sholat aja kita kalau kita tidak bisa makanya saya pikir kenapa kita harus memaksakan ketika harus tidak boleh sholat Jumat dengan dalam rangka itu kan? Jumat itu diperintahkan loh. Iya, dalam surat Al-Jumu'ah itu memang diperintahkan untuk berjumat kan. Kalau tidak Jumat 3 kali sudah dianggap kafir. Lalu saya tanya begini, lah siapa yang memberikan bencana ini kepada kita? Di dalam Asmaul Husna, itu, Allah itu maha kaya. Segala apa yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Gitu. Jadi alam berpikir kita secara religius itu sudah disempitkan oleh distorsi kemahabesaran Tuhan. Ya, sudah distorsi ya kalau istilah yang lebih. Jadi kita melihat, saya tidak tahu, tapi yang saya yakin bahwa memang ada ada aktor-aktor yang berusaha untuk masuk dalam kondisi seperti itu, ya kan? Kenapa kalau kita misalnya tidak sholat Jumat, makanya saya bilang, ayo kalau kita mau sholat Jumat, kalau kita mau menaikkan itu, ya kita persyaratkan bahwa ini kan keadaan darurat, toh. Tapi kalau kita mau memaksakan diri, kita memaksakan. Sedangkan kita kalau dalam perjalanan, kita bisa qadha, kita punya sholat, kita bisa qasar. Ya, artinya ini yang tidak boleh itu adalah meninggalkannya. Tapi kalau untuk melaksanakannya, mau di mana saja, ya, sesuai kondisi yang kita hadapi, ya kan? Ya. Simpel Kenapa kita terlalu? Iya sih. Simpel kita mau Pak. Di dalam banyak ayat Tuhan bilang begini, aku tidak memberikan kamu itu beban di luar kemampuanmu gitu. La yukalliful nafsa illa wus'aha. Kan begitu kan? Nah, kenapa kalau Tuhan kasih kemarin, kita fasilitas kita untuk ibadah Ramadan 1 bulan ini sudah ditekor oleh misalnya COVID. Ya sudah kita terima itu. Karena memang itu mungkin cara Tuhan untuk menegur kita kan? Ya, mungkin ada orang yang berpendapat dan membandingkan kenapa pasar buka, kemudian masjid nggak boleh sama sekali, ya itu mungkin karena ada tadi ya krisis kepercayaan dan kecurigaan kali ya. Nah, cara dia membandingkan itu tidak tepat gitu. Ya kan?
dia membandingkan tidak tepat itu. Sekarang juga kita tanya begini, kenapa orang yang pergi ke pasar itu adalah juga orang yang rajin ke masjid? Kita belum tahu kan? Ya. Kita nggak tahu. Kemudian mereka pergi memaksakan diri ke ke pasar. Kita nggak tahu bahwa dia juga ahli masjid. Tapi salahnya ahli masjid itu membandingkan dengan ahli pasar. Tidak boleh, tidak relevan. Tidak setara dia membandingkan, kenapa orang tidak boleh di masjid tapi orang boleh ke pasar. Orang ahli masjid tidak bisa membandingkan itu. Demikian juga orang ahli pasar tidak bisa membandingkan bahwa masjid harus dibagi. Tidak boleh, tidak relevan kalau menurut saya. Yeah. Jadi yang dibilang oleh Dudut tadi bahwa yang mengatakan kenapa di pasar boleh, kenapa di masjid dilarang, kan begitu. Yang kita mau tanya, yang pergi ke pasar itu memang ahli masjid, kita nggak tahu. Yeah. Gitu? Jadi kita tidak bisa mempersalahkan orang yang pergi ke pasar dan orang yang harus memaksakan diri untuk pergi ke masjid. Dia tidak bisa mengambil bandingan itu, keliru dia. Yeah. Dia harus kembali kepada protap peraturan bahwa COVID ini untuk dihindari, jangan dulu kita mempererat itu kan darurat namanya. Yeah. Jadi kalau darurat, fasilitas yang diberikan di situ ya dengan sendirinya, ya kalau di istilah proyek ya, kalau Ersa kan tahu. Jadi dia mengalami force major, tidak perlu ditunaikan. Ya toh? Kalau perlu digantikan kan begitu. Oke. Tapi kalau di proyek kan itu kan berhitung dengan soal untung rugi kan begitu. Tapi kalau dari ibadah itu dihitung dari sah tidaknya kan begitu tuh. Ya. Oke, Bung. Kalau ini ditekor tapi dia tetap sah, saya kira ya Allah Maha Besar gitu. Jangan kita sempitkan. Ya. Ya. Oke. Saya sudah 2 bulan. Jadi sudah 8 kali tidak Jumatan. Ya. Ini Jumat yang ke-8 ini hari ini saya tidak ke masjid. Padahal masjid itu dua di dekat saya sini 2 masjid itu. Melakukan tarawih, melakukan sholat Jumat itu. Tarawih 20 lagi. Ya. Jadi, saya kira perbandingan itu kurang tepat tidak pas. Oke, sekarang kita tiba di sesi terakhir nih, konklusi barangkali. Sekarang kita pengen ke Kang Ersa dulu, Kang, sebagai closing statement. Topik kita kali ini mengenai tradisi Lebaran yang terancam tidak terlaksanakan atau tidak tersampaikan, atau paling tidak terkurangi kebiasaan-kebiasaan lama kita dengan adanya pandemi COVID-19. Silakan Bung Ersa. Ternyata tekor ya. Ya, kalau saya pribadi sih Pak, dengan kondisi ini, tapi setidaknya ini tidak mengurangi nilai tadi Pak ya. Kalau tadi muncul nilainya, biarkan nilai fisik saja yang hilang gitu. Tapi nilai spiritualnya gitu ya, nilai ekonominya atau nilai yang lain-lainnya itu tetap jalan. Sekarang kita nilai fisik aja yang kita hilangkan. Kita nggak bertemu secara tatap mata, itu nggak jadi masalah. Itu saja sih harapannya Pak. Harapannya mudah-mudahan semua bisa ya kalau saya pribadi sih kita kembali ke diri sendirilah. Coba menyadarkan diri sendiri gimana caranya. Intinya dalam kondisi seperti ini kita berbuat yang terbaik gitu ya, dan tidak cuma berpikir untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana berpikir untuk orang lain. Mungkin itu aja Pak. Oke. Ya sekarang Bung Kang Dudut, silakan Kang Dudut. Ya, fitri itu fitrah, kembali bersih. Jadi ya tidak ada kata berubah. Lebaran ya kembali fitri, artinya kembali kitanya yang kembali fitrah. Bukan masalah yang sekarangnya, tetap aja kita mah fitri, fitrah, nilainya yang kita ambil. Jadi tidak usah khawatir
tidak akan ada berubah. Lebaran, Idul Fitri itu tetap akan ada. Ya, itu aja ya. Nah. Itu aja, nanti kebanyakan Pak, nanti lama lagi. Oke, Bung Renner, kira-kira konklusinya dari topik kita kali ini mengenai tradisi Lebaran yang tak tersampaikan atau tak kesampaian. Ini gimana nih kesimpulannya dan pesan-pesannya? Saya kira dua kesimpulan dari Dudut dan Ersa itulah fundamennya sebetulnya. Jadi kalau bahasa Ersa tadi, ya kita kembali kepada nilai sejati. Nah, nilai sejati itu yang disebut oleh Dudut, kesucian, purifikasi. Jadi artinya selama ini terlalu banyak kekotoran, kekejian, dosa segala macam, kebohongan, kejahatan, ketidakjujuran, itu semua perangkat nilai yang sebetulnya yang paling asasi dalam kehidupan kita. Ya, kalau COVID ini saya lihat untuk justru mau mengembalikan itu. Jadi makanya saya kira rumusan kedua milenial ini yaitu jantungnya di situ. Tidak terlalu muluk-muluk kita berpikir tentang kebesaran modernisme, kemajuan ini tidak ada. Pada akhirnya kita kembali kepada diri kita. Siapa diri kita yang sejati ini apa? Ya kan? Ada diri-diri yang palsu yang masuk selama 11 bulan itu kan banyak diri-diri yang palsu tuh. Nah sekarang diri-diri yang palsu itu mau dienyahkan dari situ. Nah kita beruntung sebetulnya, kalau saya sih menilai kita beruntung Lebaran tahun ini cobaan kita itu jauh lebih dimudahkan menurut saya. Cobaan itu artinya begini, dimudahkan itu begini. Interaksi kita lebih banyak ditujukan kepada komunitas kita yang paling fundamental dalam kehidupan. Apa itu? Keluarga. Ya kan? Keluarga ini menjadi entitas komunikasi di mana kita harus melihat seluruh instrumen yang telah kita alami, telah kita hadapi yang selama ini. Jadi saya kira dua rumusan itu saja yang harus kita tahu. Nilai yang kita anut, tadi bagus sekali Ersa bilang. Saya nilai itu saja. Salah satunya dia sudah dari awal sudah kita bilang nilai soliditas kan begitu. Itu menghormati orang lain segala macam. Mungkin selama ini kita telah zalim kepada mereka, kita sadar atau tidak sadar. Kemudian Dudut bilang ya sudah, nggak usah terlalu jauh-jauh. Ya. Diri kita yang sebenarnya itu siapa? Siapa Agung, siapa Ersa, siapa Renner, siapa Dudut. Kalau selama ini kan kita berinteraksi dengan orang kan itu banyak, makanya personality itu dalam bahasa Latin yang kemudian menjadi bahasa Inggris, personality itu adalah psikologi kepribadian. So personality itu sebenarnya topeng. Jadi kepribadian dalam arti personality itu topeng. Jadi kita di alam hidup sosial kita menggunakan topeng. Nah topeng-topeng ini sekarang mau dikeluarkan dari kehidupan kita, mau dicabut dari pakaian-pakaian yang kita pakai selama ini. Akhirnya pakaian-pakaian ini pakaian palsu. Nah, pakaian yang sebenarnya itu adalah tadi nilai spiritual. Jadi saya kira saya tidak melihat terlalu muluk untuk menilai kekecauan ini dengan hal-hal yang terlalu bombastis. Nah, sama juga kalau kita mau sampaikan kepada para pemimpin, umaraka, ulama, cabut kembali topeng-topeng Anda itu. Jangan-jangan topeng ulama itu juga hanya topeng yang mau dipakai untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan kelompoknya, keluarganya. Who knows? Kita nggak tahu. Tapi indikasi-indikasi itu bisa kita lihat kan. Nah, makanya yang paling kita takutkan, misalnya ini terakhir ya, yang kita paling takutkan
di dalam apa ya, dalam keyakinan kita Islam itu bukan masalah orang kafir, ya kan? Bukan orang kafir atau orang yang tidak sekeyakinan dengan kita yang menjadi acau, tapi orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik itu yang paling berbahaya dalam. Makanya sebetulnya dalam takdir kan disuruh itu fasikun, munafikun itu selalu yang paling berbahaya. Nah, topeng fasik dan munafikun itu ada potensinya pada setiap manusia. Makanya Dudut bilang untuk itu kembali ke fitrah lah. Nah, kembali ke fitrah itu menghilangkan kefasikan, menghilangkan kemunafikan segala macam. Nah, fasik dan munafik ini kan banyak pada politisi dan pedagang. Ya. Kalau konsultan enggak ya? Dikit-dikit kalau konsultan sih. Dikit-dikit. Saya merasa bahwa sebenarnya ya diskusi ini ya termasuk saya mendapatkan jawaban juga dari Ersa dan Dudut gitu aja. Ya. Meskipun saya bisa satu kata terakhir nih Pak. Nah. Ini tulisnya tapi kebalik kalau dari situ ya. Ini hampura cuma sebatas ini Pak. Oh ya, kebalik. Hampuraeun. Jadi artinya saya itu, nah intinya saya pribadi sebagai manusia ini udah jelas-jelas banyak dari dosa itu kan ke depan kembali ke selatan. Jadi makanya sekarang orang seperti saya itu cuma sebatas ini Pak. Kita gak ada apa ya. Dosa pribadi sih cuma sebatas. Jadi itu tapi bukan pemakluman ya bahwa dia sering berbuat dosa. Bukan pemakluman. Begini, dosa itu kan antara manusia dengan Tuhan, Pak. Kita tidak bisa melihat. Saya pikir begini, karena kita lintas generasi, tetapi saya merasakan bahwa diskusi kita ini, saya merasa ada kesungguhan lah, ada otentitas gitu. Sikap kita itu betul-betul otentik gitu, enggak karena kepentingan A, kepentingan B, enggak. Itu yang saya rasa yang kita butuhkan. Jadi saya lihat Dudut maupun Ersa atau juga Agung, itu yang sebenarnya yang saya rasakan bahwa hal-hal seperti ini harus kita terus tularkan begitulah. Ya. Apalagi dunia medsos sekarang ini gampang sekali kan. Ya untuk mencari viral misalnya, ya banyak ada cara dia mau bikin macam-macam kan. Kayak buzzer itu kan. Oke. Nah, kita kalau melawan Terima kasih Bung Renner, Kang Ersa, Kang Dudut atas obrolannya pada kesempatan saat ini. Dan pemirsa, mudik atau tidak mudik itu soal tempat di mana Anda berada. Yang pasti mudik bisa disiasati dengan rumus psikologis atau dengan cara psikologis, dengan cara spiritual, tanpa harus kita mengorbankan diri untuk menjadi transmitter atau yang terpapar COVID-19. Gitu. Sampai ketemu teman-teman. Jangan baper aja lah, intinya malah jangan baper aja, jangan terlalu bawa perasaan.